BNSP tentu kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi untuk menguji para calon tenaga kerja apakah dia kompeten atau tidak kompeten. Apa sih Pak BNSP itu Pak? Dan apa sih program-program yang jadi Pak? Ya. Bisa dijelaskan secara ini. BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Undang-Undang Tenaga Kerjaan dan PP 10 tahun 2003 dan diperbarui dengan PP 10 tahun 2003 dan PP 18 tahun 2018 tentang BNSP yang sudah revisinya. Salah satu tugasnya adalah mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten. Nah, tugas diantaranya adalah BNSP tentu kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi untuk menguji para calon tenaga kerja apakah dia kompeten atau tidak kompeten. Nah, ini salah satu tugasnya dan kami di BNSP ini sekarang sudah ada 1.950-an LSP, lembaga sertifikasi profesi. Salah satunya adalah LSP area. Gitu. Profesi apa aja Pak yang harus? Semua profesi yang sekarang migrasi dengan masyarakat ekonomi ASEAN, berlaku pasar bebas ASEAN itu, maka semua tenaga kerja itu yang mau migrasi atau bekerja di tempat negara-negara ASEAN itu wajib bersertifikat. Nah, negara yang memiliki otoritas, yang memiliki otoritas untuk sertifikasi adalah BNSP yang diberikan otoritas oleh negara. Jadi kalau orang tenaga kerja mau bekerja di Malaysia, di Singapura, ahli properti misalnya harus bersertifikat dari Indonesia. Iya. Apa sih yang Bapak lihat dari LSP area ini Pak? Nah, ini kami hadir ke sini karena kami sudah memiliki tugas untuk memberikan lisensi dan termasuk juga perpanjangan. LSP area ini sudah 3 tahun dan jatuh temponya nanti bulan Agustus itu harus melakukan perpanjangan. Alhamdulillah kami appreciate kepada LSP area yang sekarang bulan Mei sudah melakukan minta perpanjangan kepada BNSP. Dan hari ini kita bertiga tim, saya selaku koordinator Muhammad Zubair dan Mas Dwi serta Bu Nurul itu melakukan tinjauan ke lapangan untuk relisensi atau perpanjangan untuk ngecek semua dokumen. Tujuannya Pak? Tujuan dari relisensi? Nah, dengan kami hadir ke sini, tugas kami BNSP, maka kami melihat apakah surat yang diajukan kepada BNSP itu perpanjangan, dokumen-dokumen yang ada di LSP itu sudah sesuai dengan apa yang ada di pedoman BNSP. Nah, setelah kita cek semuanya dokumen, itu kita akan tentu ada temuan-temuan yang harus diperbaiki, ya, termasuk rencana kerja dan sebagainya. Nah, itu kami kasih waktu 1 bulan untuk perbaikan. Ini masih ada waktu banyak karena sekarang bulan Mei, mudah-mudahan 2 minggu atau 3 minggu kemudian LSP ini area sudah bisa memperbaiki dan itu nanti akan diplenukan oleh BNSP, oleh para anggota atau komisioner BNSP apakah LSP itu boleh dapat diberikan perpanjangan atau tidak. Tapi harapan kami tentu kalau melihat cek ke dokumen ke lapangan maupun ke LSP-nya tidak ada masalah, cuma masalah administrasi saja. Maksimal 1 bulan. 1 bulan. Mudah-mudahan LSP, tergantung LSP-nya nih. Mau LSP-nya cepat atau lambat, mau tidak dikerjakan bisa setahun. Tapi kalau LSP-nya kerjakan seminggu bisa. Kalau temuan temuan ada 5, bisa 5 hari, sehari 1, masa iya sehari 1, gitu. Bisa 2 hari, kelar, selesai gitu Mas. Upaya BNSP sendiri Pak dan LSP area untuk bisa melakukan uji coba gimana, uji relasi itu gimana? Nah, apalagi sekarang sudah ada Peraturan Menteri Perdagangan nomor 51 tahun 2017 tentang perusahaan perantara perdagangan properti, di mana di pasal 5 itu diwajibkan bahwa tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 itu harus mempunyai sertifikat gitu. Di pasal 5-nya itu tenaga ahli sebagaimana dimaksud pasal 4 keahliannya harus dibuktikan dengan sertifikat kompetensi perantara perdagangan properti. Nah, ini jawabannya area ini menjawab surat keputusan Menteri Perdagangan nomor 51 tadi tahun 2017 di pasal 5 diantisipasi oleh LSP area bahwa tenaga properti itu harus wajib bersertifikat dan inilah tempatnya
para pengembang pengembang properti dan lain-lain, atau mungkin agennya atau pemasaran wajib bersertifikat. Nah, yang diantisipasi, mari para pengembang properti, harapan kami mengambil sertifikasi di LSP Area. Dan sekarang sudah masih berlaku, masih berjalan sampai masih Agustus. Jadi dengan perpanjangan ini belum jatuh tempo sudah mengajukan perpanjangan. Apalagi ditambah lagi diperkuat dengan surat edaran dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri nomor 68 tentang kewajiban untuk menggunakan jasa broker properti yang bersertifikasi. Ini pas, sudah lengkap. Oleh karena itu kewajiban para pengembang untuk melakukan sertifikasi kepada personilnya itu salah satunya di LSP Area. Targetnya berapa banyak Pak LSP yang dari LSP? Kalau kami ini nggak ada target, tergantung dari kesadaran masyarakat apakah LSP, kementerian sektor atau asosiasi mengajukan permintaan untuk LSP kepada BNSP, kita layani. Nah, yang sudah ada itu, yang sudah terlisensi itu 1.950 sampai bulan Mei ini. Itu tergantung kesadaran masyarakat. Kalau makin banyak kesadaran untuk melakukan uji sertifikasi, ya kita layan. Yang penting memenuhi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam BNSP. Sejauh ini kesadaran itu seberapa tinggi Pak kalau Bapak sendiri? Salah satu contoh yang mungkin juga bisa dilakukan oleh kementerian sektor yang lain, sektor untuk pariwisata itu, setiap orang yang bekerja di bidang sertifikat untuk bidang pariwisata itu wajib bersertifikat untuk kawasan ASEAN. Dan kalau kita misalnya seorang pelaku pekerja di bidang perhotelan, kita bekerja di luar negeri, di ASEAN, anggota ASEAN yang ada 10 itu, di Singapura misalnya, tinggal ngecek aja nomor sertifikatnya berapa, maka itu akan keluar, oh ini sertifikatnya dari Indonesia atas nama ini, ada semua. Sudah ada, sudah berlaku ASEAN gitu. Mudah-mudahan di bidang properti ini juga sama, sehingga teman-teman atau para calon tenaga kerja atau pekerja yang akan bekerja di lingkup ASEAN itu dengan pasar bebas ASEAN itu kesadaran makin tinggi itu, maka itu penting untuk meyakinkan bahwa tenaga kerja yang kompeten itu ya dibuktikan dengan sertifikat itu. Gitu Mas. Bisa aja, asalkan punya sertifikat dari negaranya yang ASEAN itu. Misalnya orang Singapura mau bekerja di Indonesia, dibuktikan dengan sertifikatnya dari negara masing-masing, nggak boleh nolak kita itu. Nggak ada masalah, silakan aja. Sebaliknya agen kita yang punya sertifikasi di Indonesia, dia jualan di ya silakan, harus begitu. Ada sinergi antara dan itu di sektor pariwisata sudah berlaku. Jadi orang yang mau bekerja sebagai tour guide di Indonesia, dia dari Filipina misalnya, udah tinggal nunjukin bahwa sertifikat di negaranya sudah ada, tinggal cek, oh bener ini sertifikat nomor sekian dari Filipina, bisa bekerja, go. Gitu Pak. Baik, terima kasih, mudah-mudahan SP Area segera perbaikan setelah itu terlisensi kembali, dan insya Allah saya yakin SP Area bisa mengembangkan potensinya, bisa melakukan sertifikasi bidang properti makin banyak lagi. Demikian dari kami. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Zuber Ya. dan teman-teman dari BNSP hari ini telah melakukan relisensi di LSP Area Indonesia. Atas kerjasamanya selama ini sampai hari ini, terima kasih atas nama seluruh teman-teman. Mudah-mudahan kehadiran Pak Zuber memberi semangat juga buat kita dan seluruh agen properti akan segera untuk melakukan sertifikasi. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas. Zuber. Ya. Oke, makasih.